Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin 'alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sallallahu. Yang saya hormati para pengurus majelis pendidikan yang hari ini bersama saya, ada juga adinda saya, adinda Ibnu Taji, Ketua PD Kota Medan. Selanjutnya saya hormati Kepala Madrasah, ibunda saya yang luar biasa masih menjalankan amanahnya sampai detik ini. Mudah-mudahan diberi kesehatan, terus bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan sampai nanti selesai. Selanjutnya para mu'alim dan mu'alimah, Ustaz Ustazah, para dewan guru di MTS SPGA Uni Medan. Mari sama kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Allah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan, waktu yang cukup, rezeki yang berkah sehingga pada akhir nanti kita mendapat syafaat yang berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya ibunda dan seluruh dewan guru, para ustaz ustazah di MTS SPGA Uni Medan. Hari ini tepat kami di titik ke-10, kami mengunjungi sekolah dan madrasah kita yang ada di Kota Medan. Dari titik ke-10 ini bercampur, ada yang satu titik kami hadir, ada 2-3 unit sekolah. Karena kalau dijumlahkan untuk total sekolah dan madrasah untuk tingkat SD, MI, SMP, MTS di Kota Medan saja kita ada 60 unit dan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan. Angka yang sangat fantastis kalau kita lihat segi regional yang hanya Kota Medan tapi mempunyai unit yang cukup banyak. Tetapi balik kembali lagi bahwa ternyata kuantiti saja yang banyak itu berdampak banyak terhadap kualitas. Hampir 70% madrasah sekolah kita itu mengalami krisis kualitas. Banyak yang hari ini perlu kita benahi. Saya selaku yang diamanahkan oleh pengurus daerah yang hari ini diberi amanah menjadi ketua, yang dulu sebelumnya Ustaz saya kenal saya di sekretaris majelis pendidikan, hari ini saya diamanahkan menjadi ketua. Ya karena mungkin aktivitas yang begitu harus orang yang punya waktu yang luang, punya jam terbang yang banyak, maka pengurus daerah mengamanahkan ke saya. Karena memang majelis pendidikan ini kalau hanya sekedar untuk perhatian hanya semata, gak akan pernah tuntas apa program yang dibuatnya. Makanya memang harus orang-orang yang punya waktu luang dan memang harus ditongkrongi. Karena kalau enggak, banyak akhirnya ini berimbas kepada sekolah dan madrasah kita. Jadi dari 60 unit itu termasuklah MTS SPGA. Saya yakin dan percaya karena kita hari ini bersekolah, tempat kita ini di unit dan lingkungan universitas. Dengan begitu banyak sekolah dan madrasah kita, untuk tingkat SMP dan MTS saja ada 4 unit. Artinya kompetitor kita secara dekat adalah rekan kita juga, warga Wasliyah juga. Tapi hari ini saya alhamdulillah tidak pernah saya dengar ada bertengkar ini antara sekolah dan madrasah. Ada pun bertengkar cuma waktu PPDB aja. Tiba-tiba ada yang masuk sana, tiba-tiba ada yang masuk sini, tiba-tiba nggak tahu lah, tiba-tiba kok kurang, kok tiba-tiba bertambah gitu. Ada plus minusnya. Tapi di samping itu memang saya kalau bercerita tentang sekolah dan madrasah kita yang berada di SMA sekitar lah kita bilang, saya rasa sudah tuntas. Artinya segi
kualitas mereka sudah bisa mandiri, artinya madrasah sudah bisa menuntaskan semua kewajiban-kewajiban secara mandiri, terus tepat waktu, dan alhamdulillah kesejahteraan para dewan-dewan gurunya alhamdulillah hari ini terus kita tingkatkan. Tapi saya mau bercerita bahwa karena memang kita adalah sekolah dan madrasah yang bernaungkan organisasi yang tidak, artinya tidak, yayasan itu tidak mengontrol sedemikian rupanya seperti kita lihat sekolah-sekolah swasta yang lainnya. Mungkin sekolah swasta macam sekolah Nurul Hadinah gitu, yayasan itu berperan aktif dalam kelangsungan pembelajaran, dalam kelangsungan aktivitas lingkungan sekolah dan madrasahnya. Mereka getol terhadap itu. Tapi kalau saya kan nggak mungkin. 60 unit yang harus saya kunjungi dalam 1 bulan, berarti lebih dari hampir 2 unit setiap harinya. Bahkan 3 lah, nggak mungkin juga kan mungkin hari Minggu saya di sekolah kan, siapa yang lebih baik saya? Jadi segitu banyak lah. Tapi kalau dibandingkan hari ini yang yayasan, yang ada di yayasan yang getol terhadap kualitas sekolah dan madrasahnya, ikut serta dalam menyiapkan semua perangkat yang ada di sekolah dan madrasahnya, saya rasa sudah tuntas. Tapi kalau kami ini yang hanya beberapa pengurus ini nggak mungkin lah bisa hadir ke sekolah dan madrasah secara berturut-turut, sehingga kita amanahkanlah kepala sekolah untuk menjalankan aktivitas itu. Tapi hari ini kami sampaikan bahwa kami Majelis Pendidikan telah membuka ruang selebar-lebarnya. Kami buka kantor kami selebar-lebarnya. Ketika ada keluhan, mau itu dari kepala sekolah, kepala madrasah, mau itu dari dewan guru, keluh kesah, namanya juga kita satu lingkungan. Hampir paruh waktu kita berjumpa, kecuali hari Minggu lah kita tak berjumpa. Artinya dari pagi sampai siang, bahkan MTS media sampai sore ya, sampai asar saya kabar. Pasti dalam lingkungan sekolah pasti ada yang merasa bahwa ya ada ego yang tidak terkontrol, ada bahasa yang tidak terkontrol, sehingga ini menjadi lingkungan yang akhirnya tidak sehat. Kami menjauhi aktivitas itu. Jadi kalau hari ini guru-gurunya aja dalam lingkungan silaturahmi yang tidak sehat, gimana pula bisa menyehatkan para pendidik-pendidik kita, para anak-anak kita yang hari ini kita didik, kan gitu. Mereka akan menjadi contoh. Hari ini kita akan menjadi contoh mereka, sehingga apa yang kita lakukan, perbuatan, perkataan itu bisa mereka ikuti. Inilah yang saya sampaikan bahwa ketika ada keluar apa segala macam itu kantor PD ada, itu kantor MP masih terbuka selebar-lebarnya. Kalau mau cerita tentang Tuhan ataupun hari ini ada yang pengen digagas oleh program-program sekolah, silakan kita diskusikan. Saya harap ke depan saya mau tidak hanya kepala sekolah yang hari ini greget terhadap madrasahnya gimana berkembang, tapi saya mau dari seluruh dewan-dewan guru, para ustadz, ustazah, mualim dan mualimah, yuk ini harus kita kerjakan secara tuntas. Ini setiap tahun kita mempunyai target, apalagi guru-guru kan yang hari ini bertransformasi kurikulum yang sangat kita nggak ngerti. Tapi kita akui bahwa hari ini pemerintah mengakui kurikulum yang harus kita gunakan itulah Merdeka Belajar. Mau bagaimanapun, suka atau nggak suka, kita harus ikuti program itu. Maka ini tak menutup kemungkinan mau yang ada di guru yang sudah senior, guru yang masih aktif-aktifnya, guru yang baru masuk, tak menutup kemungkinan untuk bisa mengikuti kurikulum tersebut. Meskipun ada problematika bahwa kurikulum tersebut hanya sampai rezim ini aja kok, nanti 2024 selesai kok, saya dapat informasi begitu. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa hari ini sekolah itu, madrasah itu memang lagi proses transformasi itu. Jadi kalau hari ini 60 unit itu hampir 80% itu di bawah naungan dinas pendidikan, hanya 20% itu di bawah naungan kementerian. Sehingga saya banyak belajar, konsentrasinya itu informasi tentang kedinasan kementerian. Jadi sekolah aja yang hari ini dalam kategori sekolah penggerak ini kita bilangnya, mereka tidak lagi disuplai oleh pemerintah, tidak diberi lagi bonus sama pemerintah tentang dana dan lain sebagainya. Tapi mereka mau mengambil momen itu dengan kategori sekolah ini adalah sekolah penggerak. Mereka secara mandiri melakukan aktivitas itu.
supaya mendapat label sekolah penggerak. Artinya itu saya pelajari dari dinas pendidikan. Saya nggak tahu hari ini di kementerian apa yang digagas, tapi sepertinya saya melihat sudah mulai sosialisasi kurikulum merdeka. Saya rasa sudah banyak klinik para pengemban tugas di Kementerian Agama untuk mensosialisasikan kepada sekolah, kepada madrasah tentang kurikulum merdeka tersebut. Jadi saya harapkan ke depan kita harus bertransformasi tentang diri kita, para guru-guru, sehingga gak ada cerita bahwa besok-besok RPP itu main copy paste aja. Besok-besok copy paste RPP itu tinggal nyontek aja, ikuti aja. Tapi saya mau itu dari kemampuan para guru-guru bisa menuangkan semua apa yang dibutuhkan sesuai dengan kurikulum yang hari ini kita terapkan. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa benar memang situasi lingkungan universitasnya ini dengan aktivitas pembangunan sangat berefek kepada aktivitas belajar mengajar pastinya. Yang dulunya saya tahu di sana cantik, asri saya lihat, saya dulu bisa teduh di situ ada pohon yang muda, bisa duduk di situ. Hari ini udah nggak bisa lagi kita rasakan. Ya lama laut kita nggak tahu lah apa yang hari ini digagas oleh Unifa. Mohon maaf saya bilang kalau hari ini kita kritik internal bahwa yang diminati di lingkungan Unifa ini sekolah. Kayak itu bisa kita pungkiri, sekolah madrasah itu sangat diminati di lingkungan Unifa. Jadi dua gendangnya. Kalau ini ceritanya nggak bisa dua-dua bisa diminati, karena pasti salah satu harus mengalah. Karena keterbatasan lingkungan kita yang tidak terlalu besar, terus unit kita begitu banyak untuk sekolah dan madrasah, tambah lagi kampus dengan aktivitasnya ada penambahan jurusan, fakultas, kita kan nggak tahu depan. Dua gendang, apa kampus yang pergi atau sekolah dan madrasah yang pergi dari sini? Karena kalau dua-duanya harus aktif nggak mungkin. Kita harus cerita ke depan. Unifa juga berkeinginan dong ini bisa meningkat secara kualitas mahasiswanya, SDM-nya, sehingga kan banyak prioritas-prioritas mereka. Dan sekolah pun begitu juga kan. Ya nggak mungkin lah hari ini Bunda cerita bahwa kami asik tiap tahun buang murid aja, buang siswa aja. Kendala cuma satu, uang nggak ada. Gitu. Satu sisi saya apresiasi banyak yang masuk ke tempat kita, tapi dengan kuota yang dikit, saya kecewa jadinya. Karena kendalanya ya sarana prasarana kan, fasilitas yang ada di sini gitu. Jadi kalau begini saja, ya kapan bisa madrasah bisa berkembang gitu. Hari ini atmosfer masyarakat sangat meminati sekolah yang berlabel pendidikan Islam. Kita akui, atmosfer daerah masyarakat kita ini sangat mendukung anak-anaknya itu masuk ke sekolah agama. Dan terutama kita bersyukur kita ada di PUM itu. Kita berada di bagian itu, madrasah. MTS Mualimin dengan aktivitasnya alhamdulillah tiap tahun meningkat, MTS SPDA pun begitu. Tapi saya dapat kabar SMP lagi tahap menanjak. Tapi kalau hari ini madrasah grafiknya sangat baik. Gitu. Artinya ini harus kita ambil momen ini. Momen ini harus kita jaga dengan kita rawat dengan baik. Hari ini mampu kita stabil bahwa menerima siswa baru hari ini cukup. Bahkan kita banyak membuang siswa yang ingin masuk kemari. Tapi ke depan kita harus pikir nih, harus apa target yang kita dapat. Kalau misalnya terjadi hal yang kita inginkan, contoh ada penambahan kelas besok untuk SPGA, terus kita ini harus bagaimana para guru-guru ini? Apakah sama dengan pola yang sebelum-sebelumnya? Apakah hari ini menggunakan pola ini? Kan harus kita pelajari. Makanya salah satu hari ini mau saya bahaskan adalah, saya nggak tahu apakah Kementerian Agama itu ada memberi hasil asesmen dari yang kita lakukan kepada anak-anak murid tahun ini. Setahu saya ada. Kalau di Dinas Pendidikan itu ada namanya raport pendidikan. Raport pendidikan itu, mohon maaf ya, nah ini raport pendidikan namanya. Jadi hasil asesmen
hasil ujian sekolah yang kita lakukan di sekolah itu akan dinilai secara persenan oleh kementerian biasanya. Dan kita mendapatkan apakah sekolah, apakah ibu bunda kepala madrasah tahu atau tidak. Saya rasa semua sekolah atau madrasah pasti dapat ini. Jadi dari hasil asesmen ini ketahuan, dari hasil kemampuan literasi kita dari tahun ini ataupun dari tahun sebelumnya itu ketahuan apakah meningkat apa tidak. Jadi maksud saya, besok-besok kalau ada rapat evaluasi di antara para guru-guru bersama kepala sekolah, saya mau secara by data. Jangan asal ceritanya kendalanya guru-guru itu payah masuk, ilmu apanya yang disampaikan itu enggak masuk ke anak-anak. Jangan begitu by data, jangan gitu rapatnya, tapi by data. Kita tunjukkan hasil asesmen kita. Dari semua ini ada tentang kemampuan literasi, ada tentang kemampuan literasi, ada tentang survei belajar anak-anak kita. Dari situlah kita belajar. Maksud saya ke depan, kalau kita mau cerita madrasah kita ini lebih baik dari segala hal, kita harus by data. Pun kami begitu hari ini. Kami datang ke sekolah hari ini titik ke-10, kami kumpuli semua rapor-rapor pendidikan, rapor-rapor sekolah dan madrasah. Kami kumpuli semua. Ketika ini kami kumpuli, ke depan selesai dari roadshow ini kami akan duduk bareng sama pengurus daerah, kami akan melakukan FGD, Focus Group Discussion. Di situ kami akan bahas apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi keunggulan madrasah-madrasah kita. Ini kita bentang sehingga dari tahun ajaran ini sampai tahun ajaran nanti selesai, kami punya kalender pendidikan sendiri. Jadi besok-besok apa kebutuhan para guru, para pimpinan sekolah, apa sih ini yang kurang, apa sih yang perlu kita benahi gitu. Sehingga dia terukur, sehingga nanti sampai tahun pelajaran selesai, kami bisa melaksanakan itu tidak lagi sekedar cakap-cakap. Jadi kegiatan mau kita buat, yuk kita buatlah peningkatan kualitas guru yuk gitu. Jadi jangan hanya sekedar duduk-duduk cerita-cerita, membuat aja sesuai soal sendiri. Makanya kami mau sesuai data. Makanya kami datang hari ini ke seluruh unit sekolah itu meminta data-data sekolah untuk bisa kami kaji nanti di kantor. Sehingga besok sekolah itu mau mengikuti, mau bersinergi, mau mendedikasikannya untuk kemajuan madrasah sehingga ada impact terhadap madrasah tersebut. Ada yang kita capai untuk madrasah tersebut. Jadi lebih kepada strategisnya bahwa kami mau majelis pendidikan ke depan bersama sekolah, madrasah, kami tak mau lagi dianggap sebagai atasan kan, orang yang harus dihargai, harus disuguhkan apa. Kalau kami datang nggak perlu. Kita adalah mitra. Hari ini saya sampaikan, MP dan madrasah adalah mitranya. Jadi apa menjadi kebutuhan madrasah, selagi kami mampu, selagi kami bisa, kami beri. Karena nggak mungkin ketika kami datang keluhan Bu Wati, ini Pak kami butuh kelas apa segala macam. Saya bisa bilang aja kami nggak akan mampu, karena dana nggak akan begitu banyak. 60 unit harus kami pikirkan. Tapi apa yang bisa kami bantu? Hari ini kami punya di struktur majelis pendidikan orang yang luar biasa gitu loh. Para praktisi pendidikan, para mentor, para fasilitator, dari apapun judulnya. Ini akan saya bawa. Dan saya nggak mau memilih-milih siapa yang bakal dalam ikut pelatihan dan lain sebagainya. Kami akan hadir kemari. Kami akan sampaikan ini ke seluruh guru-guru. Tak ada satupun yang nggak mengetahui. Tapi kembali lagi, saya mau kita semuanya harus berpartisipasi. Jangan pula hari ini jadikan seremonial. Saya nggak mau. Kami datang menyampaikan judul pelatihan hari ini segala macam hanya jadi seremonial. Kami mau tolong apa yang menjadi judul ke depan, apa yang menjadi pelatihan ke depan bisa diaplikasikan. Seenggaknya nggak usah semua. Dari 100% yang disampaikan, 60%-nya saja ikuti. Dalam cara kita sama anak-anak, dalam cara kita melakukan aktivitas di lingkungan sekolah kan gitu.
Karena memang sepertinya memang harus ditekan. Sepertinya memang guru-guru kita ini harus sering diberikan stimulus seperti itu. Karena banyak sekolah kita itu merasa di zona nyaman. Oh, siswanya cuma segini, sudahlah, terima sajalah. Hari ini penerimaan siswanya cuma sekian. Hari ini anak-anaknya yang kita terima manusianya begini, ya sudahlah. Artinya keluar dari sini ya sama wae gitu. Artinya saya nggak mau lagi dibilang bahwa sekolah Al-Wasli itu sekolah Texas, sekolah murah, sekolah gratis. Makanya saya sih bilang sama sekolah, besok-besok kalau ada sekolah atau madrasahnya yang menerapkan uang sekolah itu gratis, saya ganti kepala sekolahnya. Karena bukan zamannya lagi kita sekolah gratis. Bukan tak boleh, bukan tak bisa. Tapi karena kita ngeluh sendiri nih. Kami saja Ustaz, honor saja dirapel 3 bulan sekali, tunggu dana bos keluar barulah kami gajian. Terus tiba-tiba dengan program gratis, dengan hari ini SPP gratis apa segala macam gratis, itu kan membuat kita jadi orang yang munafik lah kita bilang, ya Bapak Ibu ya. Kita butuh loh duit itu, gitu loh. Tapi karena kita buat program itu mau nggak mau, suka atau nggak suka, kalau nggak kita buat program itu nggak akan ada anak yang masuk, gitu loh. Ini kan menjadi kendala gitu. Apalagi sekarang kompetitor sangat banyak. Kalau udah Unifa udah sangat bersaing dia. Kalau ada sekolah yang lain, ada sekolah di Medan Timur tuh satu cuma, kirinya negeri, kanannya swasta yang baru bangun 3-4 tahun, siswanya membludak dengan nggak ada program sama sekali, program gratis, bayar tapi siswanya mau masuk. Masyarakat tuh mau menyalahkan anak itu ke sekolah yang berbayar itu. Kenapa? Karena itu kualitas. Ini kita cerita kualitas. Bukan hanya sarana prasarana yang harus dilihat oleh masyarakat, tapi output yang keluar dari sini, yang tamat dari sini, apa sih hasilnya? Makanya memang harus ke depan memang harus kita perbaiki. Saya nggak mau lagi ada cerita ini sekolah gratis, ini murah apa segala macam. Kita harus naik level lah. Kita harus nampakkan latar kita. Kita mampu berkompetitor dengan sekolah-sekolah yang lain itu dengan cerita kualitas, bukan dengan cerita program gratis. Gitu. Tapi kalau udah mandiri, udah guru-gurunya udah sejahtera, udah bisa bagus segala macam, kalau mau buat gratis ya silakan. Tapi hampir rata nggak mungkin lah. Pasti ada rasa ngeluh lah, kan begitu. Makanya saya sampaikan sama sekolah yang di luar dari universitasnya ini, saya bilang jangan lagi buat program seperti itu. Kalau dari itu ya kita nggak bisa menampakkan kualitas kita. Ya akhirnya masyarakat yang masuk ke sekolah dan madrasah kita, ya memang masyarakat yang middle low, masyarakat dan kategori menengah ke bawah, kita akui itu. Sehingga mau minta uang sekolahnya pun kita susah, mau minta dana ini pun kita susah, gitu. Padahal guru-gurunya butuh, dapurnya terancam, hari ini makan nggak makan, punya keluarga yang harus ditanggung, kan gitu. Akhirnya zolim juga kan, gitu. Maunya ke depan saya sampaikan bahwa kalau hari ini Unifa sudah dianggap settle, udah dianggap bisa mandiri. Yuk kita ke depan, saya mau nanti guru-guru yang di sini bisa memotivasi lah guru-guru ataupun sekolah-sekolah yang ada di luar Unifa sekitarnya, sehingga mereka bisa belajar bahwa kami dulu pernah merasakan di titik terendah. Kami sama-sama kita pernah merasakan di titik COVID mungkin. Sama-sama kita nggak punya siswa. Sama-sama kita harus menerapkan protokol kesehatan. Kok kami bisa bergerak keluar dari zona kegelapan itu kok gitu. Dengan jangka waktu sekitar berapa tahun ini, tapi kenapa sekolah yang lain nggak mampu gitu? Mohon maaf, ada sekolah kita yang di SD siswanya itu 20 orang cuma, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas ini disekatnya 4, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ulang, masuklah kelas 5, kelas 6.
Itu aktivitasnya. Saya takut karena hari ini sekolah pasti menggunakan dana BOS sebagai anggaran tambahan mereka. Artinya dengan ketentuan BOS itu harus sekian trombel, harus sekian siswa yang ada di unitnya itu. Dengan keadaan hari ini mereka telah membuat aktivitas fiktif. Pastilah itu. Saya takut nanti sekolah berhubungan dengan penegak hukum. Saya takut akhirnya kepala sekolah masuk ke dalam bui. Akhirnya kita juga yang terbawa kan gitu. Banyak, sangat banyak buah di dalam sekolah kita. Makanya hari ini salah satu mau saya sampaikan, terima kasih kepada Wasliah ataupun pilihan yang mungkin ini tepat kepada guru-guru yang telah memilih MTS SPGS sebagai home base-nya untuk tetap di sini, untuk tetap bisa berkontribusi pikiran, tenaga, waktunya. Mudah-mudahan pekerjaan ke depan itu sangat banyak. Kita nggak tahu hari ini negara, pemerintah melakukan aktivitas apapun itu ke depan. Saya mau sekolah-sekolah, yuk, mau hari ini guru senior, guru yang muda, hari ini yang masih aktifnya. Jangan anggap sepele program yang hari ini dikeluarkan oleh pemerintah. Ikuti. Mudah-mudahan itu bisa diaplikasikan kepada siswa-siswi, para peserta didik kita. Bisa kita aplikasikan dalam lingkungan sekolah kita. Ikuti kegiatan-kegiatannya. Mungkin hari ini Kemenak ada kegiatan saya dapat kabar ada sekolah inklusi. Itu bagaimana, cocok nggak dengan kita, atau ada yang bisa kita terapkan dalam aktivitas kita dalam belajar. Cobalah inovatif. Saya sampaikan, hari ini kantor PD beralamat di Setiabudi, di Komplek Tasbi. Di lantai 2 saya buat ruang media pembelajaran. Ke depan, saya mau guru-guru ini tanpa saya suruh, tanpa saya surati buat. Saya mau guru-guru ini yang mendedikasikan dirinya. Ustaz, hari ini saya ada judul tentang mata pelajaran PKN ini, kewarganegaraan. Judulnya tentang profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ini dia bahannya, Ustaz. Yuk kita diskusi, kita terjemahkan sama-sama. Kita take di kantor PD itu. Ada media pembelajarannya. Kita buat, kita take video di situ. Artinya saya rasa inovasi-inovasi yang hari ini berbasis teknologi harus kita kejar, apapun itu. Ya kalau bisa ini MTS SPG harus bisa bertransformasi dalam hal media sosial. Buatkan Facebooknya, buatkan TikToknya. Karena kita nggak bisa bilang hari ini aplikasi itu negatif, nggak bisa. Hampir TikTok itu yang saya tengok banyak-banyak ya cuplikan-cuplikan potongan ceramah-ceramah ustazah saya lihat. Artinya momen-momen itu, momen-momen promosi segala macam, yuk sama-sama loh. Gitu. Hari ini kita oke lah, banyak yang menerima, banyak yang mau masuk ke madrasah. Besok-besok ini gimana gitu? Saya mau, yuk buat, saya pastikan, saya siapkan semuanya. Kita sudah ada kamera, kita sudah ada editor dan lain sebagainya. Kita buat media pembelajaran. Ada datang guru fikih mau cerita tentang fikih ibadah, tentang cara-cara wudhu, kan gitu. Artinya bukan anak-anak kita aja yang mengetahui, tapi seluruh alam semesta ini tahu tentang kualitas itu. Sehingga ini bisa kita upload ke YouTube, bisa kita share. Sehingga bukan hanya guru-guru aja yang men-share, tapi seluruh orang yang tahu tentang MTS SPG pasti akan men-share. Saya yakin dulu mualimin itu mungkin nggak bisa besar hari ini sekarang tanpa adanya endorse secara tidak langsung oleh Ustaz Somad. Tapi karena namanya ceramah beliau pasti kan keluar aja, apalagi cerita riwayat beliau pendidikan kan, pasti senang kan. Apalagi tahu tentang rumahnya, dekat rumah saya MTS mualimin itu, sehingga berbondong-bondong anak-anak itu, orang tua itu masukkan anaknya kan begitu. Makanya bersyukurlah mereka di endorse secara tidak langsung oleh alumninya. Kita bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita imbangi? Apa kita mau di bawah mualimin saja? Kita kan pengen juga berekspresi dong. Kita pengen juga meningkatkan kualitas kita dong nanti. Kita ingin promosikan sekolah kita, madrasah kita lebih luas dong. Sehingga saya mau guru-guru seluruh unit, seluruh
di lingkungan MTS SPG ini, yuk kita buat sarana media sosial kita, sampaikan yang baik tentang madrasah kita, tampilkan prestasi anak-anak kita, prestasi guru-guru kita tampilkan. Mudah-mudahan efek-efek dari situ pasti berdampak luas untuk peningkatan peminatan madrasah kita. Terakhir mungkin saya sampaikan bahwa ke depan saya melihat, saya mau termasuk alhamdulillah sudah ada Quran surah As-Saff di masing-masing kelas. Ke depan saya mau kalau bisa buatlah nama di kelas-kelas itu nama tokoh-tokoh Al-Wasliyah. Karena begini Bu, kalau memilihnya tokoh-tokoh nasional itu sudah biasa. Kapan lagi kita bisa mentransfer kecintaan kita sama Wasliyah ini kepada anak-anak? Gak usah banyak-banyak tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh awal aja, macam Ustaz Asyad Lubis, Abdurrahman Syihab, Ismail Banda. Saya mau ke depan, kan gak ada ketentuan tuh kan Ustaz, ada kelas 7 harus ini, kan gak kan? Boleh kan kita bervariasi. Kelas 7 Ismail Banda, kelas 8 Abdurrahman Syihab, boleh kan? Sehingga secara tidak langsung, apalagi anak-anak MTS SMP ini kan masa-masa pubertasnya sangat apa ini? Sangat tinggi. Pengetahuan ingin rasa tahu ini sangat tinggi. Maka dari itu saya mau ke depan buatlah seperti itu. Ya meskipun ada guru-guru Al-Wasliyah di sini, tapi seenggaknya kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi dasar-dasar Al-Wasliyah. Semua guru itu punya tanggung jawab seperti itu. Maka dari itu saya bilang di kelas-kelas tolong tampilkan Quran surah As-Saff ini, sehingga kalau memang Bu Wati bilang aktivitas ibadah sangat rutin kita lakukan di sini, tolonglah Quran surah As-Saff 10-11 ini menjadi hafalan mati lah sama anak-anak kita. Sehingga ini kalau bisa besok-besok ketika mau tamat dari sini, ini termasuk ujian komprehensifnya lah gitu ke depan. Jadi maksud saya, ini bukan hanya tugasnya guru Al-Wasliyah, tapi tugasnya kita. Buatlah masing-masing di kelas-kelas apa tokoh-tokohnya, sehingga besok anak-anak itu pasti nanya, siapa sih Tuan Asyad Lubis? Siapa sih ini Abdurrahman Syihab? Siapa sih? Siapa sih ini Ismail Banda ini? Gitu. Mereka akan search itu. Dan ke depan saya mau nanti kami akan buat program, kami akan letak ini foto-foto para pendiri-pendiri kita, sehingga anak-anak itu secara tidak langsung tahu gitu. Ini tokohnya, oh ternyata ini pendiri Wasliyah. Oh ini ternyata ini ternyata itu. Karena saya melihat ada sekolah tulisannya itu kelas 7 Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan saya tidak mendukung aktivitas itu. Benar bahwa beliau adalah tokoh nasional, pahlawan nasional. Di samping itu beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Kita akui itu. Tapi hari ini kita yang di unit Wasliyah, yang berada di sekolah dan madrasah Al-Wasliyah, kan boleh untuk kita bisa mempromosikan, kita bisa mengajarkan secara tidak langsung nih anak-anak itu melalui aktivitas-aktivitas lingkungannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi, selamat menjalankan aktivitas menuju melaksanakan kegiatan di tahun pelajaran 2023-2024. Semoga tetap konsisten, komitmen, terus memberikan yang terbaik kepada peserta didik. Semoga bisa menjadi contoh para guru, muallim, muallimah, guru, ustaz, ustazah bisa menjadi contoh buat anak-anak didik kita, sehingga keluar dari sini, oh saya terkenang tuh sama ustaz ini, saya terkenang nih sama ustaz Ahyar, saya terkenang nih sama ustaz yang lainnya. Jadi saya pengen ada hasil yang memuaskan para alumni-alumni yang keluar dari MTS SPG. Dan saya rasa dengan udah puluhan tahun berdiri MTS SPG sangat banyaklah hasil-hasil alumni-alumni yang sangat luar biasa dan bisa perhatian sama madrasah kita. Mungkin ini saja. Sekali lagi terima kasih kepada ini saya kenalkan, ini Ustadz Ahmad Zubair Sipola, beliau aktivitas di bidang tabungan.
dan juga pengurus majelis pendidikan, dan juga Adinda Ibrahim Taji. Saya sampaikan Bunda, kalau datang besok anak IPA bawa proposal minta dana, jangan pernah kasih. Perlu saya sampaikan, jangan pernah kasih. Tapi kalau datang, Bu, kami ada program. Bu, kami datang, ini ada cara pencegahan tentang kewaspadaan dini narkoba. Itu tolong tampung, Bu. Itu tolong bisa dibantu apa yang menjadi kebutuhan mereka, sehingga mereka adalah punya tanggung jawab kepada adik-adiknya. Jadi bukan hanya wali kelas, bukan hanya WKS kesiswaan aja ini yang menjadi tanggung jawab, tapi anak-anak IPA ini tolong diberdayakan. Saya harap mereka yang cukup mumpuni sudah bisa melaksanakan pengkaderan. Saya harap jangan hanya aliyah SMA aja dipikirkan mereka, tapi adik-adik kita hari ini, anak-anak kita hari ini yang SMP MTS perlu diperhatikan juga, sehingga ya mereka tahu lah tentang dasar-dasar keipaan kewaslihan. Begitu Dinda ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang baik ke depan untuk kita semua. Tetap sehat. Semoga Allah menjaga langkah kita, menjaga aktivitas kita. Ini terus menjadi amal jariah kita dalam mengajarkan ilmu kepada anak-anak didik kita. Tetap semangat, ibunda, ayahanda, para ustaz ustazah, mualim dan mualimah, sehingga keluar tahun ajaran ini selesai, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Nasrullah wa qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.